Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala murdin ya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo mahasiswa baru, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum menuju ke materi, bagaimana kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitra Bella Aprilia. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5, yang dimana di sini saya akan memimpin pemateri pada saat hari ini. Kemudian sebelum kita melanjut kepada materi, maka terlebih dahulu saya akan mengantarkan terkait materi yang akan dibawakan pada hari ini, yaitu mahasiswa dan tanggung jawab. Apa sih mahasiswa itu tersendiri? Yang kita ketahui bahwa mahasiswa itu adalah jembatan bagi masyarakat kepada pemerintah, yang dimana mahasiswa itu adalah agent of control, agent of pressure, dan agent of change, yang dimana kita di situ adalah berperan penting bagi kehidupan masyarakat di sekitar kita. Mungkin langsung saja untuk pemateri kita. Sebelum kita melimpahkan kepada pemateri, maka di sini saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Fatimah. Tempat tanggal lahir Palembang 6 Agustus 1999, alamat Jalan Jati 2, Pasar Harapan Baru, Samarinda Seberang. Email mungkin bisa dicatat, fatimahasegaf6@icloud.com. Nomor telepon 0815 4953 9761. Riwayat pendidikan beliau, Madrasah Aliyah Adabiyah Palembang, kemudian Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, kemudian Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Balikpapan, dan sampai sekarang ini di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kemudian riwayat organisasi beliau yaitu anggota kewirausahaan Dema FTIK pada tahun 2018-2019, kemudian koordinator sumber daya mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Samarinda tahun 2019-2020, kemudian sekarang menjadi Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Samarinda 2020 dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat IAIN Samarinda. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk menjelaskan apa sih itu mahasiswa dan tanggung jawab mahasiswa itu sendiri di sosialnya. Mungkin terima kasih, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator kita Bella. Saya ucapkan seluruh mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang generasi baru, selamat datang para pejuang di kampus hijau, dan saya ucapkan salam hangat serta semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah sehingga kita masih hari ini di tengah pandemi masih bisa beraktivitas. Dan salawat serta salam juga nggak lupa kita ucapkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Tadi moderator sudah menjelaskan ya bahwasannya mahasiswa adalah sebagai jembatan antar masyarakat dan pemerintah. Berarti di sini sebelum saya menjelaskan secara detail, sudah jelas bahwasannya mahasiswa hari ini mempunyai peran yang sangat penting, ya. Tidak di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Nanti kita bicara terkait apa sih mahasiswa itu, kenapa sih harus ada mahanya, kenapa enggak siswa aja selamanya sampai lulus kuliah, kenapa, ada apa, nah itu nanti kita jelaskan. Nah di sini saya sudah ada buat PowerPoint juga. Nanti mungkin moderator dan panitia bisa share ke peserta. Jadi di sini tema awalnya di sini tetap saya mengangkat terkait mahasiswa dan tanggung jawab sosial, seperti itu. Karena tadi sudah dijabarkan sama Mbak Bella bahwasannya hari ini mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting di masyarakat maupun di dalam kampus, seperti itu. Slide pertama, mungkin bisa peserta lihat ya. Pertanyaan saya hari ini,
Ketika kalian sudah melengkapi administrasi, sudah membayar UKT, sudah melakukan peng-KRS-an, bahkan sudah mengenal lah organisasi yang ada di dalam kampus, UKM, UKK, LPM, Dewan Eksekutif, Senat Mahasiswa. Hari ini satu saja pertanyaannya, siapkah menjadi mahasiswa? Itu pertanyaan Mbak Bella. Siapkah kita hari ini menjadi mahasiswa? Tapi tidak pertanyaan kepada mahasiswa baru aja, tapi pertanyaan kepada hari ini yang ada di audit ini. Siap atau tidak kita menjadi mahasiswa hari ini sebenarnya? Ataukah kita menjadi mahasiswa hari ini hanya ingin mencari ilmu? Ya kan? Nah, itu yang pertanyaan yang saya lontarkan. Silakan peserta jawab dalam hati aja, nggak apa-apa. Kita hari ini tidak bertemu bukan berarti kita tidak ada kontak batin. Tapi pertanyaan antar materi, moderator, panitia, dan ke peserta tetap ada. Kontak batin kita tetap ada, rasa rindu tetap ada, nanti mungkin kita pasti bersua kok, yakin saya, seperti itu. Pertanyaannya satu, jawab di dalam hati kalian, siap atau tidak menjadi mahasiswa? Dalam administrasi mungkin sudah siap, saya pun begitu, saya sudah bayar UKT, saya sudah melakukan peng-KRS-an, bahkan hari ini saya sudah KKN dan sedang menjalankan PKL. Saya dari segi administrasi saya siap karena orang tua saya sudah mendukung. Tapi dari jati diri, siap nggak sih jadi mahasiswa? Dan sebelum kita jawab di dalam hati, kita harus tahu dulu mahasiswa itu apa, ya kan? Di sini saya simpulkan di PowerPoint saya bahwasannya mahasiswa adalah sebuah titel yang disandang oleh akademisi kampus yang mempunyai jiwa idealisme, terus juga berpikiran kritis dan juga transformatif atau kritis tapi mengkritik tapi memberikan solusi. Itu berat, Mbak Bella, maksudku hari ini berat sekali ketika kita harus mengkritiki, misalnya kita gibah seseorang deh, bahasa halusnya ya, mungkin kan terlalu berat kalau aku pakai kata-kata kritik transformatif, mungkin kalau Mbak Bella paham gitu kan. Kritik, hari ini kita berani mengkritik seseorang, hari ini kita berani menggibahi seseorang, hari ini kita berani menjatuhkan seseorang, tapi kita berani nggak memberikan solusi kepada orang itu. Itu salah satu tugas dari mahasiswa. Seperti itu. Dasar pemikiran yang kritis, teoritis juga, sistematis juga, harus terukur, harus rapi, harus tertata, dan juga sehingga tampil sebagai individu yang profesional, siap diaplikasikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi hari ini kita sebagai mahasiswa tuh banyak tuntutannya. Seperti enggak sekedar dulu, memang saya pikir ketika saya menjadi mahasiswa ya masuk kuliah, karena saya jurusan tadi udah dijelaskan di CV saya jurusan pendidikan bahasa Arab, ya saya pikir saya akan belajar teori-teori bahasa Arab, ilmu kalam, micro teaching dan lain sebagainya. Ternyata di dalam kampus banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Dan ternyata mahasiswa hari ini mempunyai tugas. Bagaimana hari ini kita bisa mampu berpikir kritis transformatif, kita mampu juga berpikir secara teoritis, terus sistematis juga, dan kita harus idealis. Banyak sekali tuntutan mahasiswa hari ini. Karena kenapa saya simpulkan seperti ini? Karena melihat sejarah-sejarah perjuangan kakak-kakak senior dulu dari tahun 66, ya kan? Nanti kita cerita sedikit soal sejarah perjuangan mahasiswa. Kan di TOR ada juga ya, sejarah perjuangan mahasiswa seperti itu. Nah, itu simpelnya. Silakan dipahami, kalau memang belum paham ada Google, ya kan, ada Google, bisa di searching atau buka YouTube kalau memang nggak suka baca, seperti itu. Lalu saya menyelipkan PowerPoint di sini, saya bilang bahwasannya kamu, kita, kalian pasti siap dan mampu dengan melewati prosesnya. Mampu dengan bentuk prakteknya, mampu dengan perjuangannya, mampu dengan prosesnya juga. Jadi aku bilang hari ini, aku yakin, Bella harus yakin, atau hari ini semua orang yang ada di audit maupun yang sedang menonton di Zoom sebagai peserta maupun menonton di YouTube dan lain sebagainya, saya yakin kamu, kita, kalian pasti siap dan mampu. Ya kan, gitu. Lalu juga ada di slide ketiga, di sini saya ada bahas terkait peran mahasiswa. Di sini peran mahasiswa ini
seringlah disebut sebagai agent of change. Tadi ada moderator jelaskan juga, ada iron stock dan lain sebagainya. Nah, nanti mungkin slide-nya bisa dikasih aja ya Mbak Bella ya, terkait peran mahasiswa ini. Saya ada menuliskan ada 1, 2, 3, 4, sebenarnya ada 5, seperti itu. Nah, di sini saya udah menulis. Pertama, saya akan bahas terkait iron stock. Kenapa saya bilang di PowerPoint ini generasi siap petik. Jadi saya semalam diskusi, ini sebenarnya saya belum tidur juga, karena saya menyiapkan materi, karena bagaimana hari ini saya sebagai pemateri ini, apalagi ke peserta mahasiswa baru, kita tidak bisa memakai retorika kata-kata yang biasa kita gunakan, tapi bagaimana sebagai pemateri hari ini bisa mampu memahamkan, itu adalah yang terpenting. Walaupun pemahamannya itu hanya 1, 2, 3 kalimat, tapi ada yang mereka ingat sampai mereka nanti lulus. Nah itu Mbak Bel. Nah, peran mahasiswa yang pertama adalah iron stock atau generasi siap petik. Semalam saya diskusi sama kawan-kawan saya, sama sahabat-sahabat saya juga di salah satu angkringan sampai jam 3 subuh. Gak tahu, kita tiba-tiba iron stock ini kan harus ada, siap ada, atau menggantikan generasi mahasiswa ini, menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Generasi ini kan ruang lingkupnya luas sekali. Ruang lingkupnya luas sekali, bisa dari aspek misalnya media, politisi, atau misalnya birokrat kampus dan lain sebagainya, atau dari segi ekonomi juga banyak lah. Nah, kenapa hari ini mahasiswa ini saya ibaratkan seperti buah dulu deh, seperti buah. Jadi semalam kita bilang buahnya sembarang, mau buah apa Mbak Bel? Peserta terserah buahnya mau buah apa, mau buah durian silakan, mau buah apel juga silakan, mau buah jeruk juga silakan. Tapi yang pasti buah itu siap dipetik ketika melewati beberapa proses. Ketika misalnya bijinya dipupuk, misalnya ada pupuknya dan lain sebagainya lah. Bagaimana cara penanaman lah, saya kurang paham lah, mungkin ada yang lebih paham. Cara penanaman, itu kan melewati beberapa fase dan proses. Ketika tumbuh, ketika buahnya tumbuh dan siap dipetik. Nah makanya maksud dari iron stock ini adalah mahasiswa hari ini harus siap ke depannya sebagai atau menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Nah gitu peserta, jadi kita punya tuntutan nih hari ini. Tadi sudah dituntut pertama harus berjiwa kritis, harus berpikir teoritis dan lain sebagainya. Dan ada lagi nih baru itu udah teori udah lama banget bahwasannya sebagai iron stock atau generasi siap petik. Jadi ketika lulus nanti, makanya di KKN kita ada mengabdi kepada masyarakat, terus juga PKL ada praktek kerja lapangan, itu adalah bentuk implementasi atau bentuk aplikasi kita, pengaplikasian kita kepada masyarakat seperti itu. Nah jadi kita hari ini dituntut sebagai generasi yang melanjutkan generasi sebelumnya. Seperti itu yang dimaksud dari iron stock, seperti itu. Lalu yang kedua mati terus HP saya ya. Terus yang kedua ada guardian of, apa nih kalau bahasa Inggrisnya? Value ya? Ya kan? Ya itulah, karena saya perlu di bahasa Arab, maaf ya. Amanah menjaga nilai-nilai di masyarakat. Nah, nilai-nilai yang di sini saya mau ingatkan yang pasti nilai kebangsaan kita, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai leluhur kita, dan banyak nilai yang harus kita jaga di masyarakat. Tapi ada beberapa nilai yang saya ingatkan, tapi mungkin ada penjelasannya nanti ya di materi setelahnya, adalah nilai-nilai karena kita IAIN, Islam, yang pasti tauhid, ya kan, menjaga hubungan kita kepada Allah, menjaga hubungan kita kepada manusia juga. Nah itu mungkin nilai-nilai, dan jangan lupa juga nilai Pancasila. Pasti peserta udah hafal ya Pancasila kan? Ya, nilai Pancasila, nilai kebangsaan kita. Gimana sih hari ini kita ini sebagai warga Indonesia mencintai tanah air. Dalam banyak hal cinta tanah airnya ini kan bisa menjaga lingkungan. Tadi hubungan kita dengan alam misalnya, atau hubungan kita dengan manusia, saling menghargai argumen seseorang, jangan pernah patahkan argumen seseorang, karena saya yakin di setiap individual itu pasti ada sisi positifnya. Bagaimana kita membuang sisi negatifnya tapi ambil sisi positifnya aja. Simpelnya gitu sih kalau berkehidupan itu sekarang. Dulu mungkin
saya itu paling ribet sih, paling ribet kayak sering komenin orang dari segi, iya jujur, dari segi fisik, tapi semakin saya berorganisasi di mana di kampus, semakin saya berkuliah, semakin saya berkehidupan, semakin dewasa, saya mikir, ya ngapain gitu loh. Ngapain kita kritik orang terus? Yang penting ciptaan Tuhan saya yakin ada sisi positif dan negatifnya. Kalau emang mau diambil negatifnya ya berarti buat evaluasi di dalam diri kita aja, simpelnya kayak gitu. Jadi sekarang nih berkehidupan jangan terlalu ribet, apa adanya aja, nggak ada lah kata-kata insecure lagi, udahlah apa itu, buang aja kan. Pokoknya berkehidupan sesimpel mungkin, jadi apa adanya, menghargai, tidak menjatuhkan. Nah simpelnya itu sih. Nah terus agent of change, agen perubahan. Nah mungkin ini sering sekali didengar oleh, paling terkenal deh kayaknya, dua kata untuk perubahan, hidup mahasiswa. Kan kayak gitu kan. Dua kata yang telah membawa perubahan, hidup mahasiswa. Tapi memang nyatanya begitu. Bahwasannya hari ini mahasiswa mampu membawa perubahan sampai hari ini. Dari tahun 66, bagaimana gerakan reformasi 98, ya kan, yang menuntut beberapa tuntutan yang salah satunya saya ingat tuh menuntut penolakan penghilangan KKN, korupsi, kolusi, nepotis. Nah itu. Bagaimana juga kalau kita ingat dulu kakak-kakak senior kita itu tragedi Trisakti, itu peserta harus benar-benar lihat perjuangan. Ini mungkin disambung aja ya, langsung kan ya, nggak apa ya, nggak usah sesuai tor. Jadi bagaimana perjuangan kakak-kakak kita dulu, makanya di orasi itu sering banget. Dan saya selalu kalau orasi kadang-kadang di depannya pakai narasi seperti itu. Dua kata yang telah membawa perubahan, tapi memang nyatanya begitu. Mahasiswa hari ini mampu membawa perubahan. Turunnya Soeharto pada tahun 98, seperti itu. Bagaimana ketika zamannya SBY juga mahasiswa mempunyai peran dalam menyuarakan hak-hak masyarakat, atau mahasiswa hari ini keberpihakannya kepada kaum mustadafin atau yang tertindas, bagaimana naiknya BBM mereka ikut bersuara. Kalau kita kemarin ketika BPJS naik, akhirnya rakyat menjerit, bahasanya seperti itu kan, BPJS naik, padahal kenapa kita nih diribetkan dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal sebenarnya aksi-aksi yang dilakukan oleh kakak-kakak kita, atau kemarin sempat UKT, atau kemarinnya BPJS dan lain sebagainya, aksi apapun yang ada di Indonesia ini, sebenarnya peserta itu melewati beberapa konsolidasi. Bahkan aksi UKT kemarin itu sampai 30 konsolidasi Mbak Bel. Bayangin bagaimana kita mengkaji secara detail by data, bagaimana manajemen aksinya itu betul-betul nyata kayak gitu. Jadi kita menyuarakan itu atas dasar keberpihakan kepada masyarakat yang tertindas seperti itu. Seperti BPJS, kita kemarin sudah turun ke beberapa warga, bagaimana hari ini kesehatan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Itu adalah urgent banget kalau sampai kesehatan aja dipersulit oleh pemerintah. Bagaimana kita bisa hidup dan mengembangkan bangsa seperti itu kan. Nah simpelnya kayak gitu sebagai agent of change. Kalau mau lihat perubahan banyak banget. Kita nih sebagai bukan panutan juga, yang kata Mbak Bel tadi sih. Pas banget, kita nih mahasiswa nih harus menjadi sebagai jembatan antar pemerintah dan masyarakat, atau banyak segala aspek sih sebenarnya seperti itu. Lalu yang terakhir sebagai social of control kalau nggak salah nih. Oh ya benar, sebagai social of control. Nah social of control ini ya berarti apa ya? Kontrol ini kan pengawasan ya. Sosial nih bagaimana kita berkehidupan di masyarakat, ya kan, menjadi pengawas. Ya lebih tepatnya ya menjadi jembatan di masyarakat tadi, seperti itu. Nah jadi bagaimana hari ini kita mampu mendampingi masyarakat juga, karena hari ini yang kalau bukan mahasiswa siapa lagi yang mendampingi masyarakat? Ibu-ibu RT? Enggak, ya kan gitu ya. Nah menjembatani, menyuarakan ke Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan ada perwakilan rakyat nih kita. Nah mahasiswa yang jembatani, atau organisasi lainnya lah, misal LSM dan lain sebagainya, atau eksternal, atau bahkan organisasi di intrakampus seperti itu. Nah di sini saya menyimpulkan bahwasannya menjadi patron
membawa pengaruh juga, menjaga literatur masyarakat juga. Dan di sini saya sangat simpulkan banget bahwasannya mahasiswa itu adalah perwakilan masyarakat. Jadi mahasiswa tidak hanya mengejar teori, tapi juga mahasiswa hari ini berpengaruh kepada masyarakat. Jadi perwakilannya masyarakat. Nah, seperti itulah kurang lebihnya peran mahasiswa. Jadi luar biasa banget sih Mbak Bel. Makanya saya bilang di awal tadi, siap nggak jadi mahasiswa? Itu simpelnya sih. Siap nggak? Sampai saat ini siap nggak? Tapi saya udah bilang kalian pasti mampu seperti itu. Nah, social of control ini kembali lagi kepada kepekaan tadi. Bagaimana kita diuji sebagai mahasiswa itu peka terhadap isu-isu. Di Indonesia ini kan kalau sering banget kita lihat tuh isunya tuh kalau nggak ke politik agama. Kita masih mempeributkan masalah agama. Di luar sudah di luar negeri sudah di dunia juga sudah berbicara terkait perkembangan ekonomi. Kita masih berbicara perdebatan agama siapa paling indah, agama siapa yang paling masuk surga, atau mazhab mana yang paling masuk surga. Padahal sebenarnya surga dan neraka itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa mengukur dosa dan pahala hari ini, boy. Iya kan, ibaratnya tuh gitu ya. Jadi lucu aja kalau masih kita meributkan masalah agama, padahal sebenarnya dosa dan pahala pun tidak kita bisa ukur. Ukur pakai apa? Kan pakai apa? Pakai timbangan nggak bisa juga. Emang dosa bentuknya gimana? Ibaratnya lah gitu. Jadi jangan dari ini contoh kepekaan aja ya. Ini kan aku sempat peka juga terkait masalah agama ini. Asik aja sebenarnya kan, Twitter trending ya kan, Instagram, apalagi media sosial, kita udah masuk di era digitalisasi juga. Jadi hargai apa yang mereka jalani. Kalau prinsip hidupku mungkin bisa membawa kebermanfaatan bagi peserta juga, atau bagi Mbak Bella, atau bagi semualah siapa saja yang mendengar. Pokoknya hargai apa yang seseorang itu lakukan, passion apa yang mereka lakukan. Bahkan saya punya teman pelacur, saya hargai mereka. Karena untuk apa saya menjudge mereka masuk neraka kalau saya tidak memberikan solusi kerja untuk mereka? Iya kan? Jadi bagi saya dosa dan pahala itu tidak bisa diukur dengan apapun. Jadi hargai mereka, kita pakai, kalau memang menasehati ya, pakai beberapa fase dan berikan solusi. Itu mahasiswa tadi kritis transformatif. Kita mengkritik tapi juga mentransfer solusinya juga. Nah, seperti itu. Terus kita kembali ke sejarah, tadi kan sudah sedikit sejarah perjuangan mahasiswa. Saya sempat salah kemarin baca tornya Mbak Bella. Saya kira sejarah perjuangan bangsa. Jadi saya udah rangkum itu sejarah perjuangan bangsa beberapa sih. Bagaimana ini sedikit aja ya biar ilmunya sampai kan, bagaimana Hari Santri ikut berkontribusi lah, maksudnya santri berkontribusi atas kemerdekaan Indonesia. Seperti itu, yang sering dilupakan lah peran santri dan ulama hari ini. Kita kan Islam nih bahasanya kan. Bagaimana peran santri dan ulama ini mempunyai peran dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi berbicara mahasiswa tadi, silakan buka aja sih peserta. Silakan buka aja bagaimana tragedi Trisakti misalnya yang masih ramai sih sampai sekarang. Kemarin saya lihat Presmanya itu masih men-share, bahkan masih tetap menyuarakan hak-haknya. Bagaimana juga gerakan yang paling ramai itu gerakan reformasi 98 sih, luar biasa. Dari berbagai organisasi eksternal itu juga. Kalau sejarah perjuangan mahasiswa yang saya tahu juga NKK-BKK. Bagaimana hari itu organisasi hanya sebatas, tapi NKK-BKK itu mempunyai alasan tersendiri dari para pemangku kebijakan, tapi dampaknya adalah ke mahasiswa. Hari ini mahasiswa dibatasi, jadi hanya sekedar penerimaan mahasiswa baru, hanya sekedar wisuda, tapi kita dibatasi dalam ruang-ruang diskusi. Jadi kalau saya baca di buku sejarah itu, bahwasannya pada tahun, kalau saya tidak salah itu 77 itu ada tragedi apa ya, 3 tuntutan, 3 apa gitu saya lupa. Nah setelah itu ada berapa aktivis itu diculik, seperti itu. Nah jadi pada tahun 70-an itu hadir NKK-BKK, dan sebelumnya itu juga
setiap ada diskusi nih, diskusi kita ngomong kayak tadi misalnya ini saya nih, ada senggol dikit nih tentang atau kritik tentang sistem di pemerintahan seperti itu, diculik, ditangkap, seperti itu. Nah jadi luar biasa banget sih perjuangan kakak-kakak senior kita kirimkan Al-Fatihah lah untuk mereka yang sudah wafat atau diculik belum ditemukan seperti Munir, Marsina, dan lain sebagainya. Kita kirimkan Al-Fatihah aja nanti setelah usai ya, selain penutup ya gitu. Nah jadi dulu memang kasus penculikan, jadi gak bisa ada ruang-ruang diskusi untuk membicarakan terkait ruang-ruang kritik kepada pemerintah. Nah saya ingat cerita satu lagi, ini sejarah juga perjuangan mahasiswa. Jadi ini cerita para filsuf waktu naik negara apa ya, saya lupa nih, saya ada catat. Negara, di salah satu negara, mereka ini satu kelompok naik ke puncak atau naik ke gunung tadi, naik ke gunung berkumpul membicarakan terkait pemerintahan di situ. Membicarakan salah satu saksinya pokoknya ada Plato, ada Aris juga, beberapa filsuf lah. Karena pada saat itu negara itu dalam mengalami krisis ekonomi, sehingga mereka membicarakan, terus itu juga mendiskusikan terkait pemerintahan. Setelah mereka turun, para filsuf itu turun langsung ditangkap. Ditangkap karena membicarakan atau mengkritik atau mendiskusikan tentang pemerintahan, padahal mereka ini di luar struktural pemerintahan. Jadi zaman dulu tuh kayak gitu, ketika kita membicarakan pemerintahan atau mendiskusikan, mengkritik terkait pemerintahan itu ditangkap. Itu sih yang saya tahu salah satu sejarah di dunia ya, bahwasanya para filsuf itu pas turun ke gunung itu ditangkap. Saya lupa nama gunungnya apa, padahal semalam habis diskusi juga. Itu ditangkap, udah, karena mereka membicarakan yang ada di luar struktural pemerintahan. Mereka nggak boleh. Nah, makanya disitulah hadirlah akademos. Kalau yang kita sebut sekarang adalah akademisi, ya kan bahasa kita. Nah, jadi ke akademos para filsuf itu akhirnya disebut akademos, lahirlah. Akhirnya di sini sekarang akademisi. Jadi mahasiswa itu pasti akademis seperti itu. Tapi akademis juga enggak harus jadi mahasiswa. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Yang penting kan akademis nih sesuatu seorang yang terjun atau menekuni di bidang yang mereka tekuni kan. Mereka paham dan sadar seperti itu. Lalu yang terakhir kalau di TOR itu kan situasi pandemi ya, asik. Sedih kalau memang kalau bahas pandemi ini ya. Tapi simpelnya aku udah sering banget ya obrolin ini ke kawan-kawan, mana kemarin juga sempat sharing sama kawan-kawan di Aceh, juga kemarin sempat sharing di Bogor juga di live streaming mereka di salah satu organisasi mereka. Ya menurutku pandemi ini kalau peserta, mungkin ini peserta harus benar-benar paham ya. Pandemi ini memang sudah terjadi, ya kan? Pandemi ini sudah terjadi, tapi PBAK daring adalah bagian dari solusi. Sepakat? Sepakat. Karena meniadakan PBAK juga tidak meneruskan perjalanan kita untuk kuliah dan lain sebagainya. Tapi peserta harus ingat, ini bisa dicatat ya, bisa didengar omonganku, peserta pokoknya harus ingat, kemarin panitia sudah berjanji, sampaikan ya, nggak apa-apa ya, dicatat ya, karena sudah ada janjinya nih sama saya. Panitia berjanji ketika pandemi sudah usai, kita akan bersua di satu audit ini bersama Ormawa dan mahasiswa baru, panitia PBAK dan mahasiswa baru, para lembaga dan mahasiswa baru. Oke, janji ya? Mantap. Oke, jadi kita akan bersua, pokoknya wajib bersua, pokoknya harus ketemu lah intinya ya Bel ya, kayak gitu. Nah terus pandemi ini aku nggak mau ambil pusing sih Bel, tugas kita sebagai mahasiswa jalankan, ambil sisi positifnya. Ketika kuliah daring tidak mendapatkan manfaat secara menyeluruh atau secara maksimal, coba ambil sisi positifnya, berarti kita disuruh belajar lagi. Saya teringat banget, saya punya teman baru dekat, saya tuh lihat banget, dia anak Unmul.
saya tuh lihat, kok dia nih kuliahnya betul-betul ya. Dia kuliahnya online, tapi dia kuliah betulan. Terus kata dia bilang, bagiku ilmu itu gak harus tatap muka. Tapi via daring, bahkan via daring aku lebih fokus. Aku bisa lebih nulis, bahkan aku harus mengulang kembali materi itu dan mempelajarinya via Google, via YouTube, dan banyak buku-buku yang dia punya. Jadi ketika kamu tidak paham, ambil sisi positifnya ya, maksudnya kuliah daring memang tidak maksimal, tapi ambil sisi positifnya. Gimana caranya ketika kalian peserta nggak paham nih apa yang saya bicarakan hari ini, coba kalian buka, searching di YouTube. Jangan nonton opa Korea aja. Tapi kalian bisa menerjemahkan bahasa-bahasa saya yang nggak kalian pahami. Kan kayak gitu sekarang, canggih. Kita sudah masuk di era digitalisasi, kita sebenarnya harus siap seperti itu, walaupun masih setengah-setengah, ya kan kayak gitu. Nah, terus di sini kembali di PowerPoint. Terakhir sih, slide terakhir. Oh, ini ada hak-hak mahasiswa. Kalau hak-hak mahasiswa ya, hak itu adalah sebuah kekayaan untuk kita. Kalian sudah bayar UKT, kalian juga sudah memenuhi syarat-syarat administrasi, ya udah, kalian berhak mendapatkan fasilitas dari kampus. Kalau kuliah daring, kalian wajib dapat kuota, ya kan, dapat fasilitas, kalian sudah bayar. Kalau kalian sudah di kampus ini, kalian berhak memakai fasilitas yang ada di dalam kampus, perpustakaan lokal dan sebagainya. Hak-hak yang menurut kalian tuh punya kalian, sesuai data yang ada. Misalnya dari UKT, anggarannya kemana? Oh berarti nih ada nih hakku di sini nih, bisa nih, ya suarakan, jangan diam aja. Toh juga kita dituntut untuk terus bersuara kalau memang itu hak kita toh, gitu. Nah, yang terakhir saya simpulkan di sini di PowerPoint, dalam situasi yang memaksa kita saling menjaga diri. Jadi kita dipaksa memang untuk saling menjaga diri. Ruang-ruang apapun harus terus berjalan. Yang saya bilang, ruang apapun itu, ruang bisnis, bukan ruang bisnis itu ya, maksudnya ruang dari aspek perekonomian, dari ruang aspek pendidikan, aspek apapun itu, ruang-ruang apapun, kita dituntut untuk saling menjaga diri. Ruang-ruang apapun harus terus berjalan, harus tetap beregenerasi, jangan stagnan, jangan sampai stop. Mahasiswa baru harus tetap ada, ya kan? Kalian adalah generasi, makanya saya bilang di pamflet saya itu, selamat datang para pejuang, karena kalian akan berjuang mulai pandemi ini sampai nanti ketika lulus, seperti itu. Sampai setelah lulus kalian ke masyarakat, seperti itu. Serta bertransformasi, tentunya dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Itu, jadi dalam situasi yang memaksa kita harus saling menjaga diri, ruang-ruang apapun harus terus berjalan, beregenerasi serta bertransformasi, tentunya dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Lalu juga quotes yang selalu saya bawa dan harus saya implementasikan terus di diri saya terus berproses dan terus berusaha. Mari saling mengingatkan dan menguatkan tanpa harus saling menjatuhkan, seperti itu. Jadi itu pesan saya, ketika kalian tidak paham materi yang saya sampaikan dari awal, dari akhir, ini aja kalian pahami. Mari saling mengingatkan dan menguatkan tanpa harus saling menjatuhkan. Simple banget hidup kita ini sebenarnya. Itu sih. Salam hangat dan semangat. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan pokoknya untuk mahasiswa baru, semangat. Kita bersama kalian. Kalau ada apa-apa kabarin aja. Ya kan, kabarin Dewan Eksekutif Mahasiswa YN Samarinda. Kalau ada keluhan, kalau ada masalah, kalian coba konfirmasi ke kita. Kita ada bidang advokasi juga, nanti bakal menerima masalah itu dan kita mengadvokasi itu. Nah mungkin itu aja sih Mbak Bel, terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri kita, super luar biasa sekali. Bagaimana beliau bisa menjelaskan apa sih hakikat dari mahasiswa itu dan apa pula peran-peran yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu. Jadi ini sebelum kita beranjak kepada akhir atau closing statement, mungkin kita sharing-sharing dulu deh Kak ya. Karena ini mungkin banyak dari peserta juga yang bagaimana dia melihat Kak Ima juga pengen, wah aku pengen jadi pembicara nih, aku pengen go speak up, terus aku juga pengen jadi speaker yang di banyak orang seperti itu. Tapi perlu kita ketahui bahwa stereotype dari masyarakat itu
pasti melekat pada masih di Indonesia. Karena kita juga keterhambatan mulai dari kemajuan berpikir kita, bagaimana kita bisa berpikir tanpa harus stagnan memikirkan gue perempuan, gue laki-laki gitu. Jadi bagaimana nih pendapat narasumber atau Kak Ima selaku pimpinan Ormawa, salah satu Ormawa yang ada di kampus IAIN, menanggapi stereotip dari masyarakat bahwa kenapa sih perempuan itu harus go speak up, harus menjadi speaker di depan banyak orang? Nah mungkin itu dulu deh, silahkan dijawab mungkin. Iya, terima kasih. Jadi kalau bicara perempuan ini saya ingat waktu pemilihan saya mau jadi ketua DEMA, itu luar biasa banget ya Mbak Bel ya. Oh iya, Luar biasa luar ya. biasa. Luar biasa banget. Jadi memang ini saya flashback sedikit cerita ya. Memang agak berat ketika saya memberanikan diri memajukan menjadi seorang pemimpin di kampus. Ibaratnya kan dewan eksekutif ya. Ya pokoknya ketua apapun, pokoknya saya sebut pemimpin hari ini. Berat banget. Bagaimana dalil-dalil masuk ke dalam otak saya, ya kan? Hadis-hadis masuk ke otak saya. Tidak perempuan itu akan hancur suatu kaum ketika dipimpin oleh seorang perempuan seperti itu. Tapi mereka tidak sadar. Sebab turun hadis itu kenapa sih? Makanya, jujur, makanya saya masuk prodi bahasa Arab. Karena itu tadi, tantangan kita di masyarakat soal agama. Kenapa hari ini kita dibatasi? Bagaimana R.A. Kartini sudah memperjuangkan hak-hak kita sampai hari ini kita bisa bersekolah. Makanya saya bilang, waktu saya ngisi di IDN Times, berhenti berkata perempuan itu lemah. Perempuan itu sudah berkontribusi besar terhadap negara kita dari segi SDM. Laki-laki bisa dilahirkan itu dari perut perempuan. Coba SDM perempuan tidak ada, bagaimana? Gak ada yang lahir. Gak ada yang lahir, oke. Jadi saya bilang hari ini berhenti berkata perempuan itu lemah simpelnya. Karena perempuan sudah berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara kita hari ini. Ditambah lagi kita itu diberi aspek biologis yang luar biasa, kasih sayang yang lebih seperti itu. Jadi pembangunan SDM itu atas kontribusi perempuan juga. R.A. Kartini sudah memperjuangkan hak-hak kita. Jadi untuk perempuan-perempuan nih hari ini yang menjadi peserta, tetap percaya diri. Kalau di Kosma ya bahasanya. Saya ingat banget waktu acaranya Mbak Shirley, ada yang nanya, Kak saya ini pengen jadi ketua kelas atau Kosma. Tapi saya ini perempuan katanya kayak gitu. Lalu apa permasalahannya? Hari ini kita menyuarakan, hapuskan budaya patriarki. Ya kan? Budaya patriarki itu perempuan tidak lari ke kamar, ke kasur, ke dapur dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita hari ini bisa melakukan apa yang kita inginkan? Kenapa hari ini kita dibatasi? Ketika saya ingin menjadi pembicara hari ini, kamu perempuan tidak boleh. Apa ayatnya kayak gitu kan? Apa dalilnya ketika ada nggak hari ini ayat yang mengatakan perempuan tidak boleh ngobrol, tidak boleh menjadi pemateri? Saya mau tahu deh, ada nggak? Kenapa? Alasannya kenapa tidak boleh? Makanya saya itu kalau di kitabnya Imam Syafi'i itu ada seperti ini perkataannya. Al-muhafadzatu ala qadimi sori wal akhadhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi yang lama, memperbarui sesuatu tapi tidak meninggalkan tradisi yang lama untuk memperbarui sesuatu yang lebih baik lagi. Contohnya, kita hari ini belanja, hari ini ya kalau di ilmu fikih ya, harus ada akad, kalau belanja harus ada akad, ketemu ya kan, saya terima jual beli uangnya kembali, ya gitu ya, akad ya kan. Saya terima, saya beli ya kan. Kalau di online, gimana? Berarti haram dong. Enggak. Makanya di kitab Imam Syafi'i itu al-muhafadzatu ala qadimi sori wal akhadhu bil jadil aslah. Kita boleh kok. Jadi saya rasa hari ini ketika perempuan ini tidak membawa dampak, ketika aku jadi pemateri hari ini tidak membawa hawa nafsu kepada satu di audit ini, kenapa tidak boleh? Hawa nafsu itu salahnya siapa? Salah perempuan atau laki-lakinya? Itu yang masih pertanyaan hari ini ya. Hawa nafsu itu salah laki-lakinya atau perempuannya? Jawab sendiri-sendiri dalam hati kalian. Karena setiap orang mempunyai argumen dan itu selalu saya hargai seperti itu. Tapi pokoknya kenapa saya mau menjadi pemimpin hari ini satu hal.
ketika orang tua saya bercerai, ya orang tua saya bercerai, lalu mama saya itu mengasuh 8 orang anak. Jadi mama saya itu satu pakaikan pampers kayak gitu, satu pakaikan celana, satu pakaikan dasi sekolah, satu pakaikan ngasih uang, masak, nyuci, apalagi cari uang. Terus itu pemimpin atau bukan ya? Itu pertanyaan saya hari ini ke peserta. Pemimpin bukan mama kalian hari ini ketika bercerai ya? Itu kan sudah lepas, kalau di dalam keluarga tetap bapak adalah pemimpin keluarga. Pertanyaan ketika cerai, mama kita jadi pemimpin enggak? Satu pakaian pampers, inget banget saya mama saya itu cari uang. Waktu itu mama saya juga menjadi tukang fotokopi lah intinya, fotokopi, jilid yang tebel-tebel orang kantoran. Sorenya mama saya masak buat makan malam, pakaikan pampers yang kecil-kecil. Kenapa hari ini perempuan tidak boleh menjadi pemimpin? Itu pertanyaan saya hari ini. Padahal hari ini emang mama saya tidak diakui oleh negara sebagai pemimpin, tapi bagi diri saya mama saya adalah seorang pemimpin. Masuk logika ya? Itu yang membuat saya hari ini maju. Waktu saya mau maju di Pemira, saya bilang ke diri saya bilang ke tim ses saya bilang ke seluruh audiens, menang dan kalah menurut saya adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana hari ini saya mampu, itu adalah yang terpenting. Nah, itu yang membuat saya hari ini maju. Jadi buat perempuan hari ini jangan pernah insecure. Kita ada yang mancung, ada yang pesek. Ada yang giginya ompong, ada yang bolong. Saya ini mukanya Arab, tapi kalau kalian perhatikan gigi saya ada yang retak-retak. Ada yang bolong, mata saya sipit sebelah, minnya 13. Otak saya tidak terlalu pintar. Kenapa harus insecure hari ini? Buat laki-laki juga. Kita tidak minta kesetaraan sih, tapi saling menghargai aja. Karena kita punya aspek biologis yang berbeda, ya kan? Bentuknya beda, ya kan? Ya memang itu adanya. Tapi tolonglah, hak kita tolong jangan dibatasi. Tapi laki-laki hari ini alhamdulillah di IAIN tidak terlalu membatasi. Paling adalah 10-20%, yang kemarin saya mau naik itu ngomel-ngomel. Itu sih, pokoknya ya itu sih yang buat saya hari ini berani maju. Toh juga saya bisa ngomong hari ini, proses ya Mbak Bel, mungkin Mbak Bel jadi saksinya nih hari ini, mungkin peserta, saya bisa ngomong kayak gini juga melewati proses. Enggak ada itu gara-gara ini latar organisasinya nih, gara-gara di Dema nih, gara-gara di ini nih, enggak, pakai proses. Saya pernah jadi konsumsi, saya pernah ngepel, saya pernah antar surat, saya pernah ngapain lagi, masak, nyuci, saya pernah disuruh-suruh, ya Allah dulu itu inget banget, iya senior, ya kan, misalnya waktu di Dema FT, ketuanya nyuruh apa, beli lagi capek nih, habis belanja, habis beli kertas, ya ketinggalan apa baterai, belikan lagi Ima tolong katanya kayak gitu, belikan baterai, pernah diproses itu, ngomong gemeteran gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pernah juga, ya pokoknya hal-hal yang bodoh pernah kita lalui lah, sehingga aku duduk hari ini juga ya hal-hal bodoh pasti kulakui. Makanya untuk kalian jangan pernah merasa diri kalian bodoh. Dan aku ingatkan satu hal, ini yang jadi bahan evaluasiku, yang aku sesali banget sampai sekarang. Aku baru suka membaca itu di semester 5. Ternyata tolak ukur kebodohan dan kepintaran kita dari segi apapun itu dari baca buku. Kalau kita nggak baca buku, ya cuman main logika aja. Makanya aku pesankan banget ke peserta mahasiswa baru nih, harus membaca buku. Buku apa aja? Hari ini misalnya kalian di bidang pendidikan, baca itu pendidikan bukunya siapa. Misalnya kalian sukanya politik, baca itu bukunya Tan Malaka Gerpolek misalnya. Atau buku, kalian sukanya perempuan nih, perempuan yang berlawan misalnya, perempuan yang berani. Baca itu bukunya Biaforisme. Kalian sukanya filsafat, baca itu bukunya Dunia Sopi. Ya kan, banyak. Nah itu sih yang mungkin saya ingatkan itu. Itu aja Bebel. Oke, terima kasih kepada narasumber kita, luar biasa panjang ayatnya Kak ya. Tapi bermanfaat banget untuk kita semua. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak, kita tidak mungkin ya berproses tanpa ada wadah. Kemudian bagaimana kita bisa sampai di tahap ini, bagaimana Kak Ima bisa sampai di tahap ini, pasti itu memiliki wadah-wadah yang dimana Kakak ditempa. Nah ini untuk saran atau masukan atau sedikit wejangan kepada para mahasiswa bagaimana kita harus berorganisasi, karena organisasi di situ adalah kita bisa mengasah soft skill kita
supaya kita bisa lebih explore diri kita, bagaimana kita bisa melakukan apa yang kita suka dengan gaya kita, dengan cara kita, tidak ada yang salah, tidak ada pun tekanan dari manapun karena kita melakukan sesuatu itu dengan diri kita, dengan gaya kita. Itu bagaimana Kak? Mungkin bisa diberikan kepada mahasiswa. Dan sekaligus juga nih untuk pertanyaannya, bagaimana harapan Kakak untuk mahasiswa setelah mendengar apa yang telah Kakak sampaikan kepada mereka dan kita semua, apa yang Kakak harapkan kepada mereka setelah mereka memasuki di kampus peradaban kita di IAIN Samarinda ini? Oke, kampus peradaban hidup mahasiswa. Oke. Tadi apa yang pertama? Yang pertama, mengapa kita harus mengikuti organisasi kayak gitu? Iya. Kenapa ya? Nanti kalian tahu sendiri sih kalau udah masuk di kampus. Kalian tidak akan menemukan teori-teori yang saya sampaikan di dalam lokal. Benar. Simpelnya. Teori yang saya sampaikan dari awal sampai akhir itu tidak ada di dalam lokal. Di dalam kampus, ini saya sedikit memperkenalkan aja ya. Di dalam kampus ada banyak organisasi, silakan pilih. Nanti kan ada ya perkenalannya. Di luar kampus juga banyak organisasi. Misalnya kalian suka bahasa Inggris, ada kok organisasinya di luar. Kalian sukanya keislaman, ada. Atau organisasinya NU, ada. Atau organisasi apapun itu yang kalian suka lah. Kalau kalian sukanya keislaman, atau sukanya kepergerakan, atau sukanya keperhimpunan, atau sukanya di musik, atau gerakan alam, jurnalistik, itu ada kok disediakan di kampus kita. Tinggal kalian memilih aja mau ke passion kalian yang mana, kalian kembangkan seperti itu. Nah kalau aku dari awal ya bukan karena apa-apa, tapi karena memang aku masuk ke dalam organisasi ya ternyata passionku di situ. Tinggal dikembangkan aja lagi. Jadi ya sayang lah kalau nggak masuk organisasi. Ya kayak gitu masuk aja karena aku nggak mau terlalu panjang lebar tentang organisasi. Intinya teori yang aku sampaikan, apa yang ada di dalam otakku 70% itu dari organisasi. Nah itu aja sih Mbak Abel. Apa tadi yang kedua? Harapannya setelah mendengar dari Mbak Ima terkait materi tadi, apa yang ingin diharapkan untuk peserta-peserta yang akan bergabung bersama kita di sini? Harapannya semua yang ada PowerPoint-nya tadi ya. Ada kan mahasiswa itu apa? Itu sih tujuannya di situ. Tujuannya ya itu, kalian jadi seorang yang seperti itu, ambil satu aja. Misalnya kalian suka di bagian kritis, atau kalian sukanya di bagian teori, kan kita bergerak menjadi mahasiswa tuh enggak tentang turun ke lapangan ya, atau aksi, dan banyak hal lah. Kalian kembangkan menjadi siapapun itu, lakukan apapun versi terbaik kalian. Ya kan, kita punya versi, punya passion, kembangkan aja. Harapanku, apapun yang kalian tempati, ambil sisi positifnya. Jangan lupa kalian tetap berdedikasi kepada bangsa, berkhidmat kepada bangsa, cinta tanah air juga. Karena lucu loh Mbak Bel, jujur aku tuh gak pernah cinta tanah air. Dari sampai pas kuliah berorganisasi baru aku punya cinta sama tanah air. Aku dulu bodoh amat banget. Rasa cinta yang gimana gitu Mbak? Iya sampai memperjuangkan, misalnya kemarin BPJS naik, aku tuh marah, masyarakat tuh sakit, aku marah. Itu kurasa itu aku sudah cinta tanah air walaupun 1%-nya. Dulu aku nggak ngerti bangsa itu apa, kemerdekaan itu apa, sejarah itu apa. Tapi semenjak aku masuk menjadi mahasiswa dan berorganisasi, aku paham. Penting hari ini kita duduk di Indonesia dan mencintai tanah air. Itu sih, mungkin aku lebih kalian berproses, apapun tantangannya berproses, berkhidmat, berdedikasi. Jangan minta imbalan dulu hari ini, capek-capek dulu, berjuang dulu. Nah itu sih simpelnya. Terima kasih kepada Kak Ima, mungkin bisa diberi tepuk tangan untuk pemateri kita karena telah memberikan segudang ilmu, mungkin perantara bagi mahasiswa transisi dari siswa ke mahasiswa tadi kan ya. Terus di sini saya akan menarik garis kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ima bahwa siapkah Anda menjadi mahasiswa? Yang tadi ya, karena mahasiswa itu bukan hanya sekedar kritik tapi bagaimana bisa memberikan solusi yang solutif. Seperti itu. Kemudian ada banyak sekali peran mahasiswa, yaitu 4 tadi yang sudah diberikan, yaitu Iron Stack sebagai regenerasi selanjutnya, mempersiapkan diri sebagai regenerasi selanjutnya. Kemudian menjaga nilai-nilai yang ada di masyarakat yang atau ada di sosial. Kemudian ada agent of control sebagai agen perubahan.
Kemudian menjadi social of control atau menjadi kontrol yang ada di masyarakat dan bagipun di pemerintahan. Kemudian juga di sini mahasiswa itu harus berpikir kritis tetapi dengan dilandasi teori-teori Kak ya. Pastinya harus kayak gitu, harus lebih banyak baca buku pastinya. Benar banget. Jadi kita masuk lagi ke sejarah perjuangan bangsa yang ada di Indonesia ini terkhususnya tidak lepas dari perannya mahasiswa. Itu pasti. Maupun ada santri-santri dan yai-yai, pasti mahasiswa juga tak lepas dari perannya sejarah perjuangan yang ada di Indonesia. Apalagi di masa pandemi yang seperti ini, mungkin dari harapan Mbak Ima tadi sudah jelas, dia berharapkan kita tidak stagnan, karena kalau misalnya kita menonaktifkan kegiatan-kegiatan kita yang ada ini, maka semuanya akan mati, menjadi kota mati dan negara kita tidak akan bisa maju. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa baru yang telah mendengarkan pemateri kita. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.